Bab 1741. Dia telah meminta orang lain untuk melakukan perbuatan itu. Bagaimana Ana mengetahui bahwa itu sudah diredam? Namun Ana memasang ekspresi yakin. Entah itu kamu atau bukan, kita akan membicarakannya saat kamu tiba di stasiun. Ngomong-ngomong, pasanganmu sudah mengakui kejahatannya. Menyebabkan kerusakan yang disengaja, meskipun tidak berhasil, adalah melanggar hukum. Keamanan, bawa dia keluar. Baik, Bu. Petugas keamanan yang menunggu di samping segera bergegas maju untuk menangkap manajer. Manajer itu ketakutan setengah mati. Ini berarti vonis bersalah sudah pasti. Aku tidak akan melihat cahaya matahari lagi. Tidak, tolong aku, Klu, kau harus membantuku. Klu melihat tangan pria itu terulur untuk meraihnya dan menghindar ke samping dengan jijik. Enyahlah kau, sosok yang tidak penting seperti itu tidak berarti apa-apa baginya. Akan lebih baik jika dia dibawa pergi saja dan tidak menyeretnya bersamanya. Namun, dia tidak menyangka tindakan penghinaannya yang sederhana itu akan mengejutkan sang manajer. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kaulah yang memulainya dan menyuruhku mencari seseorang untuk memperbaiki mobil itu. Bagaimana bisa kau meninggalkanku begitu saja? Klu terkejut. Dia telah memberikan sejumlah besar uang kepada manajer itu dan mereka sepakat bahwa dia akan mengurus semuanya sendirian. Tanpa diduga, saat keadaan semakin mendesak, dia malah menyeretnya ke dalam kubangan juga. Sambil menggertakkan giginya, dia mendesis. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Apa hubungannya denganku? Aku sama sekali tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Pada saat ini, Lloyd dan Ana tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Keduanya menyadari bahwa manajer itu tidak menaruh dendam terhadap Nicole, jadi mengapa dia menyerang Nicole begitu saja? Ketika Klu menyadari tatapan Ana, dia langsung berkata, tidak. Sungguh, aku sudah berusaha keras agar direktur itu mau mempekerjakanku sebagai staf. Mengapa saya harus melakukan hal seperti ini? Semua manajer dan agen ini hanya berusaha memberi saya kesempatan untuk menjadi terkenal. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Nona Holder, Anda tidak bisa mempercayai mereka. Klu terisak saat berbicara, sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan Nicole hampir mempercayai tindakannya. Tetapi dia tahu betul bahwa selain Klu, tidak ada seorang pun di kru produksi yang akan menargetkannya seperti ini. Hanya saja dia tidak menyangka sepupunya begitu kejam. Klu benar-benar merusak mobilnya dan jika bukan karena reaksi cepatnya, dia pasti sudah meninggal atau paling tidak, lumpuh. Memikirkan hal ini, Nicole berdiri. Berhentilah menangis, Klu. Melihatmu menangis seperti ini sangat menyakitkan. Klu awalnya mengira tangisannya akan membuat Nachel merasa kasihan padanya, tetapi siapa sangka yang pertama berbicara adalah Nicole. Bibir Klu membeku sesaat, tetapi dia hanya bisa melanjutkan aktingnya. Nicole, aku benar-benar tidak melakukan ini. Tolong percayalah padaku. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Bahkan jika kita punya konflik, aku tetap tidak ingin kau mati. Namun, jauh di dalam hatinya, Klu berharap dia bisa langsung membunuh Nicole dalam kecelakaan itu. Hanya saja mobil prop tidak cukup cepat, dan awalnya dia mengira Nicole harus melepaskan aturan karena cedera. Namun, sejauh pengetahuannya, Nicole sangat tangguh sehingga dia lolos tanpa cedera. Dan itu membuat darahnya mendidih. Melihat sifat munafik Klu yang ditunjukkan sepenuhnya, Nicole menjadi marah. Ya, menurutku kamu bukan orang yang sekejam itu. Manajer itu seorang penjahat dan dia bukan saja merencanakan sesuatu yang tidak perlu untuk Anda dan merugikan dirinya sendiri, tetapi dia juga bahkan mencoba menyeret Anda ke bawah bersamanya. Jadi bagaimana mungkin tim produksi lain berani masuk ke dalam tim? Nicole tersenyum malu-malu saat mengatakan sesuatu yang membuat Klu merinding. Butuh banyak usaha untukmu membangun kembali setelah diusir dari negara ini oleh kakek. Mendapatkan kesempatan ini tidak mudah, bukan? Namun, dengan manajermu yang dipenjara, reputasimu juga akan tercoreng. Dan tim produksi kami juga akan terpuruk karena reputasimu. Klu tercengang ketika Nicole mengatakan itu. Dia masih bertanya-tanya mengapa Nicole begitu baik hati hingga berbicara membelanya. Ternyata dia hanya mengolok-oloknya tanpa suara. Tidak akan.
Aku akan segera membatalkan kontrakku dengannya. Urusannya adalah urusannya sendiri, dan urusanku adalah urusanku. Aku tidak akan memengaruhi pembuatan film acara ini. Bab 1742. Clue menatap Lloyd dengan ekspresi yakin di wajahnya. Saya sudah syuting beberapa adegan. Jika kita mengganti pemerannya sekarang, semua adegan sebelumnya akan sia-sia. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tapi Lloyd hanya meliriknya sekilas sebelum menatap Nicole, seolah menunggu Nicole memutuskan. Dia tidak bodoh, dan dia bisa merasakan bahwa Nicole mungkin tahu kebenarannya. Sedangkan dia ingin memecat Clue sekarang. Tapi karena Nicole berdiri, mungkin dia punya rencana lain. Benar saja, Nicole tiba-tiba tersenyum mengancam di samping Clue. Kau ingin tetap berada di tim produksi dengan cara apapun. Clue terkejut dan merasa kata-kata Nicole agak aneh, tetapi dia tetap mengangguk. Ya, saya tidak akan melepaskan peran ini. Saya harus mengusir Nicole dan kembali lagi. Namun, Nicole hanya tersenyum. Baiklah kalau begitu. Anda dapat tetap menjadi kru, tetapi tetap perhatikan keselamatan Anda sendiri mulai sekarang. Jangan sampai kamu hampir terluka secara tidak sengaja sepertiku, karena kemampuan fisikmu tidak sekuat aku. Saat mengatakan itu, Nicole menepuk bahu Clue, dengan ekspresi, kamu harus tahu apa yang baik untukmu. Kata-kata itu langsung membuat Clue merinding. Apa ini? Nicole mengancamku sekarang. Dan jika aku tinggal, hal serupa akan terjadi padaku. Clue berbalik dan menatap Nicole. Aku tidak akan pergi, apapun yang terjadi. Jika wanita jalang seperti Nicole bisa tinggal di sini, kenapa aku harus pergi? Nicole kemudian melirik Clue sekilas. Tentu, ini pilihanmu. Kalau begitu kau boleh tinggal. Beberapa kata terakhir ditujukan kepada Lloyd. Meskipun Lloyd penasaran mengapa Nicole ingin mempertahankan Clue, karena dia adalah mitra lama Nicole, dia akan mematuhi keputusannya tanpa syarat. Setelah itu, dia mengatakan kepada Anna, kirim manajer ini ke polisi untuk diselidiki. Sedangkan Clue, biarkan dia tinggal untuk saat ini. Baiklah, Anna mengangguk sambil melirik ke arah petugas keamanan, memberi isyarat agar mereka menyeret manajer itu keluar. Wajah manajer itu pucat pasi sementara dia terus berteriak. Dialah yang menyuruhku. Kau harus percaya padaku. Namun Lloyd sudah pergi bersama Nicole. Clue berdiri di sana dan menghela napas lega sebelum pergi minum secangkir air untuk menenangkan dirinya. Lloyd berhasil mengejar Nicole dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, manajer itu mungkin mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kamu masih ingin mempertahankan Clue? Nicole meliriknya. Kalian tidak menemukan bukti apapun di mobil itu, dan kalian hanya menggertak, kan? Ketika Lloyd mendengar itu, dia tiba-tiba terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kami telah bertanya kepada kru di darat dan meskipun kami tidak memiliki banyak petunjuk untuk memulai, Gwendolyn mengatakan bahwa hanya Clue yang berkonflik denganmu di masa lalu. Jadi saya mulai mencurigainya dan menggertak bahwa kami telah menangkap pelakunya. Tapi memang benar Clue memerintahkan manajernya untuk melakukan hal itu. Nicole tahu bahwa Lloyd akan melakukan hal itu hanya setelah dia merasa yakin, tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya. Sekalipun manajernya dijebloskan ke penjara, kami tidak akan bisa memberikan bukti apapun. Lagi pula, karena dia menyerahkan diri, dan usahanya tidak berhasil, hukumannya akan sangat ringan. Lloyd langsung mengerti apa maksudnya. Maksudmu, bahkan jika dia melibatkan Clue, itu hanya upaya yang gagal untuk menyebabkan kerugian yang disengaja. Ya, yang paling bisa kau lakukan adalah membuatnya meninggalkan tim produksi, tapi itu tidak cukup. Mata Nicole gelap. Kembalinya Clue kali ini jelas ditujukan padanya, dan dia bahkan mencoba membunuhnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Apa kamu punya rencana, Nicole? Nicole menyeringai tipis, ekspresinya datar. Jika kau menyerang, maka kau tidak boleh memberi mereka kesempatan untuk melawan. Lloyd segera memahami maksud Nicole saat ia berkata dengan penuh tekad, apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Nicole mengangkat alisnya. Anda tidak perlu melakukan apapun. Dia akan segera memperlihatkan dirinya. Bab 1743. Tetapi Nicole merenung sebentar sebelum menambahkan,
saya ingat bagian akhir adegan berikutnya. Kita punya adegan tokoh utama wanita didorong dari gedung oleh pemeran utama wanita ketiga. Lloyd terkejut tetapi setelah mengingat-ingat, dia berkata, ya. Untuk menghindari kerugian bagi Anda, mari kita syuting hari ini. Begitu Clue diurus, semua adegan sebelumnya yang melibatkan dia akan sia-sia. Nicole tidak ingin Lloyd kehilangan terlalu banyak. Lloyd tersenyum. Tidak masalah. Itu hanya masalah waktu syuting beberapa hari saja. Holder Group tidak terlalu mempermasalahkannya, dan paling-paling, kita hanya perlu mencari pemeran utama wanita ketiga yang baru. Pertunjukan ini awalnya dimaksudkan agar dia bisa dekat dengan Nicole, dan selama dia bahagia, dia akan melakukan apa saja untuknya. Melihat Lloyd tampak gelisah, Nicole tersenyum padanya. Bagaimana kalau aku membantumu mencari pemeran utama wanita ketiga? Kau sudah punya orang yang cocok. Lloyd mengangkat alisnya. Saya tidak berani mengatakan apakah dia cocok atau tidak. Tapi Anda bisa melihatnya. Baiklah. Lloyd mengangguk sambil tersenyum. Setelah keduanya selesai berbicara, Nicole kembali ke tempatnya untuk membaca naskah. Lloyd, di sisi lain, memberitahu Nachel bahwa adegan kawat akan dipindahkan ke hari ini. Meskipun Nachel terkejut, ketika dia mendengar bahwa manajer Clue ditangkap, dia langsung mengerti alasannya. Syuting adegan Nicole di pagi hari berjalan sangat lancar. Clue, di sisi lain, tidak dalam performa terbaiknya, dan melakukan berbagai kesalahan pada gilirannya. Itu hanya karena pikirannya terfokus pada alat peraga di lokasi syuting. Ancaman Nicole di pagi hari telah membuatnya hampir neurotik, takut kalau alat peraga itu akan dirusak. Saat istirahat sore, Clue tiba-tiba diberitahu bahwa ada adegan kawat yang dibawa ke depan. Dia melihat kru tengah mempersiapkan pakaian kawat dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia pernah melihat Nicole di tempat kerja sebelumnya, dan gadis itu adalah wanita yang menepati janjinya. Terlebih lagi, manajernya telah dibawa ke kantor polisi, dan jika polisi memanggilnya, dia akan dikeluarkan dari kru oleh Nachel kapan saja. Memikirkan hal ini, matanya menjadi muram. Daripada duduk diam di sini, lebih baik aku menyerang lebih dulu. Kalau tidak, aku akan berada di bawah bayang-bayang ancaman Nicole sepanjang hari ini. Namun, dia tidak punya pembantu saat ini. Namun saat ini, hanya ada beberapa orang di lokasi syuting dan hanya 2 anggota kru yang mengerjakan kostum kawat. Clue merenung sejenak sebelum melangkah maju dan berpura-pura bertanya, apakah pakaian kawat ini aman? Kedua awak kapal saling memandang. Tentu saja aman. Kau protagonis wanita ketiga, kan? Melihat kru mengenalinya, Clue langsung menangkapnya. Ya, adegan berikutnya adalah antara aku dan pemeran utama wanita. Kami punya adegan di mana kami saling kejar-kejaran dari atas gedung. Saya bertanya-tanya apakah kabelnya kuat atau tidak. Jangan khawatir, Anda bisa melihatnya sendiri jika tidak percaya. Ini punyamu. Ini milik pahlawan wanita. Anggota kru tidak mengambil tindakan pencegahan dan hanya memberinya 2 setelan kawat. Clue sama sekali tidak menyangka kesempatan ini akan datang dengan mudah. Tentu, aku akan memeriksanya secara menyeluruh. Sambil mengatakan itu, dia memeriksa pakaiannya sendiri. Kabelnya ditandai dengan warna kuning, sedangkan kabel lainnya ditandai dengan warna merah. Setelah memeriksa kabelnya sendiri, dia melihat ke arah setelan kabel yang diberi tanda merah. Aku akan memeriksa rekanku juga. Sambil mengatakan itu, dia sengaja menyentuhnya. Kedua awak kapal itu saling berpandangan lalu mengalihkan pandangan dari Clue. Melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, Clue mengambil kesempatan itu untuk menggunakan pisau dan membuat sayatan yang dalam diikat pinggang baju kawat itu. Bab 1744. Clue segera berbalik dan berkata, tidak apa-apa. Mereka tampak cukup aman. Terima kasih. Sambil berkata demikian, Clue pergi dengan gembira. Jika tali pinggangnya putus di adegan sore itu, Nicole pasti akan mendapat masalah. Saat itu, seluruh film akan tamat, dan Lloyd akan melindunginya. Jika keadaan menjadi lebih buruk, bahkan jika manajer membocorkan semuanya kepada polisi dan Clue tidak bisa menjadi bagian dari pertunjukan ini lagi, Nicole tetap tamat. Ketika itu terjadi, Clue bisa menganggap dirinya terbalaskan.
Clue sudah begitu sombong sehingga ketika dia pergi, dia tidak menyadari tindakan kedua anggota kru itu. Tak lama kemudian, istirahat makan siang pun berakhir. Seluruh staf dan kru film kembali ke lokasi syuting dan bersiap untuk syuting. Semua layar hijau juga telah dipasang. Pada adegan berikutnya, pemeran utama wanita ketiga akan mendorong sang tokoh utama wanita keluar dari gedung, namun sang tokoh utama wanita akan menariknya dan jatuh ke dalam kolam. Namun ini hanya adegan di lantai pertama dan bagian bawahnya adalah kasur busa sebagai pengaman, sementara kolam renang akan ditambahkan setelah produksi selesai. Nicole dan Clue segera tiba di atap. Walaupun ini adalah adegan efek khusus, gedungnya masih setinggi 4 hingga 5 lantai karena mereka perlu mengambil gambar close-up dan gerakan lambat. Clue dan Nicole sama-sama mengenakan kostum kawat mereka dan saat Clue melihat Nicole mengenakan kostum merah, dia merasa sangat menang saat dia menatap Nicole dengan dingin. Ini pertama kalinya kau menggunakan pakaian kawat, kan? Hati-hati. Nicole hanya meliriknya sekilas dan berkata, lebih baik kau simpan kekhawatiranmu sendiri. Lagi pula, kamu sudah melakukan banyak hal buruk. Waspadalah terhadap hukuman ilahi. Clue tiba-tiba panik ketika Nicole mengatakan itu, tetapi dia yakin bahwa Nicole mengenakan yang bertanda merah. Dia sudah memeriksa miliknya dan tidak mungkin orang lain telah merusaknya. Memikirkan hal ini, Clue tersenyum. Kapan kau akan mengubah kebiasaanmu mengintimidasi orang lain, Nicole? Aku bukan orang yang takut pada ancaman belaka. Nicole meliriknya. Kau akan segera tahu apakah aku hanya mengintimidasimu atau tidak. Jantung Clue berdebar kencang saat mendengarnya. Mungkinkah Nicole menyadari sesuatu? Dia lalu mencoba menghibur dirinya sendiri. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu? Saat dia merenungkan hal itu, Nachel tiba-tiba memanggil dari bawah. Baiklah, semangat semuanya. Bersiap untuk syuting. Keduanya langsung bersiap dan ketika Nachel berteriak, aksi. Nicole langsung masuk ke perannya dengan ekspresi polos di wajahnya. Clue, di sisi lain, sangat menikmati adegan ini. Setelah berteriak pada Nicole, dia mengikuti naskah dan menerjang Nicole dengan kuat. Ahahaha. Saat Nicole berteriak, dia jatuh dari sisi balkon. Ditarik oleh Nicole, Clue pun jatuh. Tiba-tiba dia mendengar suara tali pinggangnya robek dan Clue tersenyum gembira. Matilah, Nicole. Di ketinggian seperti itu, bahkan dengan alas spons di bawahnya, Nicole tetap akan terluka parah. Memikirkan akhir hidup Nicole, Clue merasa menang. Detik berikutnya, baju besi Nicole berhenti tiba-tiba. Baju besi Clue sendiri juga berhenti tiba-tiba. Dia terkejut karena Nicole berhenti secara normal. Seharusnya tidak, tali pinggangnya seharusnya sudah robek saat dia berhenti. Namun, saat ini, dia jelas mendengar suara tali yang robek, tetapi itu berasal dari pakaiannya sendiri. Clue tercengang. Tidak, dia berteriak sambil secara refleks mencoba meraih Nicole. Tanpa berpegangan pada apapun, dia semakin kehilangan keseimbangan. RIP. Tali pinggangnya langsung putus. Dua tali yang seharusnya menopang kakinya jelas tidak mampu menahan berat tubuhnya dan dia langsung jatuh. CRASH. Suara benturan keras terdengar di seluruh lokasi syuting. Serentak, semua orang langsung melihat ke arah itu. Oh sial, kecelakaan. Bab 1745. Itu Clue. Ada yang salah dengan pakaiannya. Panggil ambulans, sekarang. Semua orang bergegas datang. Clue sudah tergeletak tak bergerak di tanah, darah mengalir keluar dari sisi mulutnya. Dia akhirnya mengerti segalanya pada saat ini. Nicole tidak hanya mengintimidasi saya, dia memang telah melakukan sesuatu terhadap saya. Tapi kapan dia menukar dua pakaian kawat itu? Nicole menatap Clue dari atas, matanya memancarkan kegelapan. Clue sungguh bodoh. Nicole hanya perlu mempermainkannya sedikit dan dia langsung tertipu. Aku benar-benar melebih-lebihkannya. Tak lama kemudian, ambulans datang, dan Nicole berjalan turun dari lantai atas. Saat dia melihat Clue dibawa ke atas tandu, dia menyeringai jahat. Clue, sepertinya kau akan mati sebelum aku. Itulah tanggapannya terhadap kutukan yang Clue teriakkan sebelum ia terjatuh. Clue tidak bisa lagi merasakan tubuh bagian bawahnya saat ini, dan hanya merasakan sakit yang teramat sangat.
Namun kebencian di hatinya menyebabkan dia menelan darah di mulutnya saat dia menuduh Nicole. Kamu menjebakku. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang menyiksa, tetapi suaranya sangat lemah. Nicole menatapnya dengan pandangan mengejek. Saya sudah menceritakannya sebelumnya. Kamu akan menuai kejahatan yang telah kamu tabur. Setelah mengatakan itu, Nicole tidak lagi memedulikan Chloe saat dia berbalik dan kembali ke ruang tamu. Chloe melotot ke arah Nicole tetapi tidak lagi punya kekuatan untuk berbicara. Dia hanya bisa membiarkan dirinya dibawa ke ambulans oleh EMT. Kita mungkin berpikir bahwa kejadian seperti itu akan memengaruhi jadwal syuting, tetapi sang sutradara tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Seolah sudah siap untuk ini, dia langsung melanjutkan syuting adegan selanjutnya. Syuting Nicole berjalan sangat lancar, dan saat Lloyd melihat Nicole dalam suasana hati yang baik, ia merasa semuanya sepadan. Ketika syuting akhirnya berakhir, Lloyd maju ke depan. Sepertinya Anda dalam suasana yang menyenangkan sore ini. Ya, dengan mengesampingkan si pembuat onar, lebih mudah untuk menjalankan peran tersebut. Lloyd tersenyum. Asalkan kamu suka. Nicole tak lupa mengingatkannya, apakah kamu menyimpan rekamannya? Ungkapkan saat waktunya tepat untuk menghindari tim produksi harus berjuang melawan gosip dan tuntutan ganti rugi. Apapun yang dilakukannya, dia tidak akan pernah menimbulkan terlalu banyak masalah bagi Lloyd. Jangan khawatir, kepergiannya dari para pemain hanya berarti beberapa rekaman terbuang sia-sia. Tim produksi tidak akan memberinya 1 sen pun sebagai kompensasi. Chloe telah melakukan begitu banyak hal menjijikkan di tim, dan dia masih menginginkan kompensasi. Bermimpilah. Nicole mengangguk. Bagus kalau begitu. Aku tidak akan merasa berhutang padamu untuk hal seperti ini. Lloyd tersenyum dalam. Kau masih takut berhutang budi pada seseorang seperti dulu. Nicole mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia malah melihat waktu dan berpikir sudah waktunya untuk pergi. Namun, Lloyd segera berkata, tim produksi berencana untuk makan malam bersama. Kau mau pergi? Awalnya Nicole ingin menolak, tetapi Lloyd menambahkan, banyak kru yang masih belum mengenalmu. Ayo kita pergi bersama untuk menyapa. Nicole segera mengerti bahwa ini adalah bagian dari pekerjaannya. Baiklah. Nicole langsung setuju. Karena masalahnya singkat, masalah itu dapat diselesaikan dalam waktu setengah jam. Lloyd sangat gembira saat dia setuju. Kalau begitu, ayo kita ambil mobilku. Kami akan berangkat duluan. Nicole ragu-ragu sebentar. Tidak bagus kalau kita difoto bersama. Namun, Lloyd berkata, ibu saya juga akan bergabung dengan kita. Bab 1746. Nicole ragu-ragu sebentar, tetapi karena akan ada seorang penatua yang hadir, dia setuju. Setelah masuk ke mobil, dia melihat Nachel sedang menelepon. Cepat dan akhiri kontrak Chloe dengan kami. Kekacauan antara dia dan manajernya tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak perlu membayar biaya pengobatan juga. Biarkan saja dia menendang dan berteriak sesuka hatinya. Terkait pemberitaan media, abaikan saja untuk saat ini. Gunakan itu untuk menarik perhatian sejenak sebelum mengklarifikasi masalahnya. Ketika Nicole mendengarnya, dia merasa bahwa Nachel adalah seorang perencana yang licik. Chloe akan segera dipecat dan berita yang menjadi tren tentang kejatuhannya masih digunakan untuk menarik perhatian dan menarik perhatian ke acara itu. Dia sungguh menyedihkan. Dia telah melakukan segalanya untuk masuk dalam jajaran pemain, namun dia tidak menghargai kesempatan itu. Nachel pasti akan mengambil kembali sesuatu dari waktu yang telah ia sia-siakan bersama Chloe. Setelah menutup telepon, Nachel menatap Nicole. Bagaimanapun juga, Chloe tetap sepupumu. Kau tak akan marah dengan perkataanku tentangnya, kan? Namun, Nicole menggelengkan kepalanya. Dia sendiri yang mendatangkan semua ini. Dia memang memasang perangkap itu bersama kru, memberi Chloe kesempatan untuk menyerangnya. Tetapi jika Chloe memiliki sedikit penyesalan dan menahan diri untuk tidak melakukan hal itu, dia tidak akan berakhir seperti ini. Aku tidak pernah menyangka dia akan begitu kejam. Mata Nachel tampak gelap. Dia tidak akan pernah mengizinkan orang seperti itu untuk tetap berada dalam tim. Memikirkan bahwa dia akan menyerang sepupunya sendiri, yang berarti dia pasti akan melakukan hal serupa kepada aktor lain karena iri.
Orang seperti itu adalah bom waktu yang terus berdetak. Setelah berpikir sejenak, Nachel menatap Nicole dengan pandangan senang. Aku tidak menyangka kau begitu pintar. Ia telah mendengar dari Lloyd tentang identitas Nicole sebagai petugas Interpol, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa selain begitu berani dan cerdas di usia yang masih muda, ia juga pandai mengatur siasat dalam menghadapi clue. Anda menyanjung saya, Nona Nachel. Nicole mengangguk. Nachel lalu tiba-tiba mendesah. Saya tidak diberkati oleh bintang keberuntungan. Kalau tidak, alangkah senangnya jika aku punya menantu sepertimu. Nachel pura-pura mendesah lagi. Ekspresi Nicole berubah dingin ketika dia mendengarnya, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Lloyd langsung menyela sambil tersenyum. Jangan bercanda, Bu. Nicole dan aku sekarang berteman, dan aku sangat senang dengan itu. Nachel segera berusaha menepis kecanggungan itu. Ya, aku hanya berharap kalian berdua bisa lebih mengenal satu sama lain. Menangkap makna di balik kata-kata Nachel, Nicole berkata dengan serius, kita telah berteman selama bertahun-tahun dan saling mengenal dengan sangat baik. Jadi, itu tidak perlu dilakukan. Lebih-lebih lagi, saya sudah bertunangan dengan tunangan saya. Saya harus menghindari gosip dan kecurigaan. Kalimat tunggal Nicole membuat ibu dan anak itu terdiam. Nachel tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak senang. Dia menyukai dan memperlakukan Nicole dengan sangat baik karena Lloyd menyukai Nicole, dan juga karena Nicole telah menyelamatkan nyawa Lloyd bertahun-tahun yang lalu. Tetapi dia tidak menyangka gadis itu begitu tidak tahu berterima kasih. Ah, terserahlah, yang penting kalian anak muda bahagia. Tetapi, segala sesuatunya tidak pernah konstan, jadi jangan berikan titik pada hal-hal seperti itu. Nachel mengatakan apa yang diinginkannya lalu melihat keluar. Nicole tidak menjawab dan malah memalingkan kepalanya dan melihat keluar jendela di sisi lain. Dia tahu betul dalam hatinya bahwa tidak akan ada orang lain untuknya dan Jared. Tak lama kemudian mobil itu berhenti dan ketiganya turun sementara para aktor lain dan staf produksi utama semuanya masuk ke dalam. Dengan Nachel, Lloyd dan Nicole di kursi utama, sisanya duduk di kursi mereka. Semua orang tampak bersemangat, dan Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah sedikitpun. Clue jelas mengalami kecelakaan hari ini, tetapi semua orang di tim produksi tampak dalam suasana perayaan. Seberapa buruk karakternya, sebenarnya? Nicole, pesan saja apapun yang kamu suka. Bab 1747. Baiklah. Nicole menganggukkan kepalanya dan menundukkan kepalanya untuk melihat menu. Wanita keempat di sampingnya mengintip, mengamati pemandangan di hadapannya sembari tertawa kecil. Lloyd, jarang sekali kau bersikap begitu sopan kepada orang lain. Apakah Nicole seorang wanita yang memiliki tempat khusus di hatimu? Oh ya, Lloyd selalu takut terlibat skandal dengan pemeran utama wanita dan menjaga jarak dengan mereka. Saat komentar dari semua orang berdatangan, ketidaknyamanan Nicole berangsur-angsur bertambah, tetapi Lloyd, di sisi lain, entah kenapa merasa senang. Semua orang tahu alasannya dan begitu pula Nicole. Seperti yang diharapkan, Lloyd sangat gembira karena semua orang membicarakan tentang kebersamaannya dengan Nicole. Saat Nicole menyadari bahwa Lloyd tidak membantah satupun pernyataan mereka, dia pun angkat bicara, dan dengan nada dingin, dia berkata, teman-teman, tolong jangan membuat lelucon seperti ini dengan santai. Nicole masih muda, tetapi semua fitur wajahnya memiliki kualitas yang sangat memikat. Alis dan matanya yang berani dipenuhi dengan keberanian yang cukup kuat untuk mengejutkan semua orang di sekitarnya. Oh oke. Saya mengerti. Wanita kelima mengangguk cepat. Menanggapi hal itu, Nicole melembutkan ekspresinya dan menjelaskan, Lloyd dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi kami mungkin tampak dekat. Akan tetapi, aku sudah punya tunangan, jadi kuharap tidak seorang pun dari kalian akan membuat lelucon seperti itu lagi. Setelah Nicole bersikap begitu serius di meja makan, suasana langsung menjadi canggung, dan Nachel menatap Nicole dengan pandangan tidak setuju. Pikirannya selalu terngiang dengan kata, tunangan, sejak kata itu keluar dari mulut Nicole. Bagaimana mungkin Jared lebih baik dari anakku? Beraninya dia mengabaikan perasaan anakku padanya di depan semua orang dan mempublikasikan hubungannya dengan begitu berani seperti itu. Pada saat yang sama,
raut wajah Lloyd berubah masam, dan saat dia mencoba menahan kepahitan di hatinya, dia menjelaskan dengan senyum sinis, "Ya, Nicole dan aku hanya berteman. Saya harap tak seorang pun akan menyebarkan rumor yang akan mencoreng nama baiknya." Dan setelah dia berbicara, dia menyeruput anggur dari gelasnya dengan frustrasi. Bahkan saat melakukannya, Nachel belum pernah melihat putranya tampak begitu menyedihkan sebelumnya. Senyum sinis langsung tersungging di wajah Nachel, lalu ia menoleh ke arah Nicole. "Baiklah, jangan bicarakan ini lagi, setidaknya sebelum acaranya mulai ditayangkan. Kalau tidak, popularitas acara itu akan menurun." Nicole melirik Nachel dan tersenyum tipis padanya. "Saya punya firasat dia mencoba menipu dirinya sendiri. Pesta pertunangan kami adalah salah satu yang terbesar di kota. Semua keluarga terkenal hadir di pesta itu dan mereka semua tahu tentang hubunganku dengan Jared. Mungkin karena saya tidak banyak berkecimpung di dunia media sehingga tidak banyak yang mengetahuinya. Aku yakin, begitu drama ini tayang, akan lebih banyak orang yang tahu tentang pertunangan kita," pikir Nicole sambil tetap diam, karena dia terlalu malas untuk berbicara. Namun, Nicole tidak lupa bahwa dia telah meluangkan waktu setengah jam untuk bergabung dengan semua orang di sini untuk makan malam. Dia segera memesan makanannya sebelum kembali berinteraksi dengan penulis skenario dan rekan aktor lainnya. Saat hidangan datang, Lloyd yang tidak takut dengan penilaian dan tatapan mata orang lain, memenuhi piring Nicole dengan berbagai hidangan. Semua orang terkejut dengan sikap tiba-tiba Lloyd terhadap Nicole, terutama setelah semua yang dikatakannya sebelumnya. Kendati demikian, tak seorang pun berani bertanya. Nicole mengerutkan kening saat melihat Lloyd mengisi piringnya dengan berbagai macam hidangan. Sial, apakah orang ini tidak tahu kapan harus berhenti? Apakah dia tidak tahu bagaimana menghindari timbulnya kecurigaan publik? Jika aku memakan ini, akan lebih sulit bagiku untuk membersihkan namaku. Nicole menyingkirkan piring di depannya sebelum meminta pelayan untuk memberinya piring baru. Ketika itu terjadi, semua orang di sekitar mereka menjadi malu. Lloyd sendiri juga terkejut, begitu pula beberapa aktris. Berapa banyak wanita yang rela mengorbankan segalanya agar hidangan mereka dipilihkan dan diletakkan di piring mereka oleh Lloyd. "Nicole, apa yang kamu lakukan? Apakah dia baru saja menyatakan penolakannya terhadap Lloyd?" Bab 1748. Suasana menjadi sangat canggung pada saat itu. Namun, tampaknya Nicole adalah satu-satunya yang tidak dapat merasakannya. Setelah menerima piring baru dari pelayan, dia berbalik untuk tersenyum pada Lloyd dan berkata, "Maaf soal itu. Saya orang yang sangat haus akan kebersihan." Rasa kaget menjalar ke seluruh tubuh setiap orang yang hadir di ruangan itu. Semua orang benar-benar terkejut dengan gagasan bahwa Nicole akan mengungkapkan rasa jijiknya terhadap aktor terbaik, Lloyd Holder. Semua orang di ruangan itu semakin terkejut ketika Nicole mengatakan bahwa dia sangat terobsesi dengan kebersihan, yang merupakan alasan rasa jijiknya terhadap Lloyd. Lebih jauh lagi, Lloyd tidak menyangka Nicole akan begitu berani menolaknya di depan umum. Dia mengira Nicole setidaknya tidak akan membuatnya terlihat buruk di depan umum, mengingat persahabatan mereka yang sudah terjalin bertahun-tahun. Lloyd terdiam saat Nicole mempermalukannya di depan umum. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan garpu di tangannya. Kemudian dia memaksakan senyum kaku dan berkata, "Maafkan saya. Saya mengambil kebebasan itu." "Lloyd," ucap Nachel, tidak dapat duduk diam saat melihat putranya menderita penghinaan itu. "Kau terlalu." Lloyd mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di tangan ibunya untuk meyakinkannya. Meskipun Nachel sangat marah atas kematian putranya, dia harus menahan amarahnya untuk menyelamatkan semua orang dari rasa malu lebih lanjut. Pada saat itu, Lloyd mengambil gelas anggurnya dan mencoba meredakan ketegangan yang canggung. "Ayo, ini makan malam pertama kami bersama sejak kami mulai syuting. Mari kita bersulang bersama, terutama setelah kita berhasil mengungkap siapa sebenarnya orang yang telah merusak mobil prop tersebut." Bersulang. Oke, semua orang buru-buru setuju, semua ingin menunda masalah itu. Nicole menyaksikan semua orang bersulang, lalu dia juga menyesap minumannya sendiri. Suasana menjadi lebih cerah saat semua orang mulai menggigit makanannya masing-masing. Akan tetapi,
Nachel masih menyimpan dendam terhadap Nicole. Sebelum semua ini terjadi, saya pikir Nicole adalah gadis yang baik, sempurna dalam segala aspek. Latar belakangnya dan segalanya sangat cocok untuk Lloyd. Dengan penambahan Firecrest, hasilnya menjadi sempurna, dan tidak menimbulkan bahaya apapun pada keluarga Holder kami. Sekarang, dia sudah menjerat anakku. Sejak Nachel dan Lloyd kembali, dia sudah memanjakannya secara berlebihan. Apapun yang ingin Lloyd lakukan, dia akan mendukung usahanya. Apa yang sebenarnya telah dia lakukan padanya hingga pantas menerima penghinaan seperti ini di depan umum. Nachel meneguk anggurnya beberapa kali untuk menahan rasa kesalnya. Nicole, kamu tampaknya memiliki kepribadian yang sangat unik. Anda harus mengubahnya jika ingin tetap bertahan di industri hiburan. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melangkah jauh. Nicole segera memahami konotasi dalam kata-kata Nachel, dan dengan sikap acuh tak acuh, dia menjawab, aku tidak berharap bisa melangkah jauh dalam industri hiburan. Nachel tersedak saat mendengar kata-kata Nicole. Dia benar-benar tahu bagaimana cara bicaranya agar keluar dari masalah. Benar-benar pintar. Mendengar itu, Nachel langsung mencari alasan untuk membantah Nicole. Benar sekali, kalau bukan karena Lloyd yang memutuskan untuk merekrut, kamu tidak akan punya kesempatan untuk memasuki industri ini. Nicole mengangkat alisnya. Apakah dia bingung dengan kronologi semua yang telah terjadi? Jelas bahwa Lloyd telah memohon padaku untuk bergabung, tetapi dari kelihatannya, aku dibuat seolah-olah akulah yang memohon untuk diizinkan masuk. Namun, setelah melihat ekspresi wajah Lloyd, Nicole memutuskan untuk membiarkannya begitu saja agar tidak membuatnya semakin malu. Lalu, dengan nada yang aneh kepada Nachel, Nicole berkata, ya, aku sangat bersyukur Lloyd berbaik hati merekrutku. Nachel adalah seorang sutradara ternama di industri hiburan dan saat ini, menjadi sutradara drama. Semua orang memberikan pujian dan kata-kata manis padanya. Bahkan para investor pun akan menunjukkan rasa hormatnya kemanapun dia pergi. Akan tetapi, bagi tokoh legendaris seperti Nachel, memberikan sikap seperti itu kepada Nicole adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang di ruangan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin untuk Nicole ketika mereka menyaksikan pemandangan yang terbentang di hadapan mereka. Nachel begitu marah hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melampiaskan amarahnya, tetapi pada saat itu, Nicole sudah berdiri. Makanannya tidak terlalu menarik. Saya hampir selesai di sini, jadi saya akan keluar dulu. Bab 1749. Total waktu yang dihabiskan Nicole, termasuk waktu menunggu makanan disajikan, serta waktu yang dihabiskannya untuk berinteraksi dengan orang lain, tidak lebih dari 20 menit. Nachel sempat bingung karena dialah direktur sekaligus pembawa acara malam itu. Dia terkejut oleh kenyataan bahwa Nicole telah membuat komentar seperti itu tentang makanan dan mencoba pergi begitu saja. Lloyd, yang sedang menatap Nicole, merasakan nyeri di pelipisnya. Nicole selalu seperti ini. Dulu, tidak peduli seberapa penting seseorang, dia akan meninggalkannya begitu saja jika dia membuatnya marah. Ibu saya menggunakan nada agresif saat berbicara dengan Nicole. Dia pasti sudah muak dengan hal itu. Baiklah, biar aku yang mengantarmu, kata Lloyd. Lloyd Holder, teriak Nachel, tidak percaya dengan mata dan telinganya saat melihat putranya menawarkan diri untuk mengantar Nicole pergi. Betapa tidak tahu malunya dia. Gerutunya, Bu, silakan nikmati makananmu dengan perlahan. Aku hampir selesai dengan urusanku, jadi aku akan pergi menemui Nicole. Setelah Lloyd selesai berbicara, dia menghampiri Nicole dan berkata, ayo pergi. Nicole ingin menolak tetapi ketika dia menyadari bahwa Lloyd ingin sekali membawanya keluar dari ruangan, dia memutuskan untuk menahan rasa tidak senangnya demi Lloyd. Lagi pula, Lloyd telah menolongnya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Baiklah, ayo berangkat, kata Nicole acuh tak acuh. Dengan itu, rencana makan malam Nachel yang semula ingin membuat mereka berdua menghabiskan lebih banyak waktu bersama malah membuat mereka berdua meninggalkannya sendirian. Semua orang di ruangan itu menatapnya, menyebabkan Nachel berteriak, teruskan makan. Mendengar itu, semua orang langsung menundukkan kepala dan buru-buru menghabiskan makanan mereka.
Tak seorang pun berani bersuara setelah itu. Suasana seluruh pesta makan malam langsung memburuk. Nachel segera menghabiskan gelas demi gelas anggur sambil memikirkan sikap Nicole padanya sebelumnya. Dia telah membiarkan anakku yang berharga jatuh ke tangannya, dan dia berani tidak menghormatiku. Wanita ini manja sekali. Jika dia akan masuk ke dalam keluarga kita di masa depan, aku harus melatihnya dari dasar. Di sisi lain, Nicole dan Lloyd sudah berjalan keluar dari restoran, kemudian Nicole mundur selangkah, menjaga jarak dari Lloyd, dan berkata, "Kau tidak perlu mengantarku pergi. Aku bisa pulang naik taksi. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu melakukan itu, membiarkan seorang wanita naik taksi sendirian di tengah malam?" Lloyd mengerutkan kening. "Apakah kau takut aku dalam bahaya?" Nicole mendengus dingin. "Menurutku, seharusnya sebaliknya." Lloyd langsung terdiam. "Aku tahu kamu sangat kuat, tapi tetap saja tak mengkhawatirkanmu. Sekarang ada banyak mata yang mengawasimu, dan keselamatanmu jelas merupakan prioritas." Nicole tidak menyebutkan bahwa pengawal Jared selalu ada di sekitar untuk mengawasi dan melindunginya dari jauh. Bagaimana aku bisa menolak tawarannya? Saat Nicole sedang memikirkan cara menolak tawaran Lloyd, sebuah Rolls-Royce berhenti di jalan masuk. Nicole langsung tersenyum saat mengenali mobil itu. Namun, Lloyd, yang juga mengenali mobil itu, sangat marah saat mengikuti tatapannya dan menyadari senyumnya yang sangat familiar saat dia melihat Jared. Mobil itu berhenti dengan mantap di depan mereka berdua. Jared kemudian keluar dari mobil dengan bangga, berjalan mendekati Nicole dan Lloyd dengan kakinya yang panjang, lalu menarik Nicole mendekat padanya di pinggangnya, dan memeluknya. Seolah-olah dia ingin menyatakan dominasinya. "Sekarang sudah terlambat. Kenapa kamu tidak pulang?" Jared telah mengakhiri rapatnya ketika Max memberitahunya bahwa Nicole sedang makan malam bersama kru film. Dia tahu itu pasti salah satu tipuan Lloyd, jadi dia sendiri langsung pergi ke restoran itu. "Kru yang lain sedang makan malam. Aku hendak pergi setelah aku memutuskan sudah selesai dengan semua kesopanan," kata Nicole dengan suara pelan. Jared menyadari bahwa Lloyd mengepalkan tangannya, dan tanpa memperdulikannya, dia pun berkata, "Tuan pemegang, tunanganku di sini sudah kesulitan untuk datang untuk syuting tepat setelah sekolah setiap hari. Saya harap Anda tidak akan mengatur makan malam yang tidak penting seperti ini lagi untuknya di masa mendatang." Sebenarnya itu tidak ada artinya dan tidak penting, karena Lloyd telah mengaturnya untuk memuaskan rasa jijik dan keserakahannya. Bab 1750. Lloyd memandang Jared sebelum mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Ini adalah bagian dari pekerjaan. Lagi pula, sudah malam. Aku khawatir dia mungkin lapar." Jared tersenyum, "Kamu tidak perlu khawatir apakah tunanganku lapar atau tidak. Aku akan membawanya keluar saat dia lapar." Jared terus menepuk hidung Nicole dan memberinya ciuman Eskimo. "Lain kali, jika kamu lapar, tolong beritahu aku. Aku akan membawakan sesuatu yang lezat untukmu." Nicole tersenyum sambil berpikir, dia memang pencemburu, tapi di sisi lain, dia terlihat manis. "Ayo kita pergi." "Sampai jumpa, Lloyd." Karena tidak ingin berlama-lama, Nicole segera mengucapkan selamat tinggal kepada Lloyd. Sekali lagi, Lloyd hanya bisa berdiri tak berdaya saat melihat Nicole dan Jared pergi bersama. Matanya menjadi gelap. "Aku sudah berusaha keras agar Nicole memperhatikanku tapi, sampai sekarang, Nicole tidak pernah menganggapku sebagai seorang pria." Matanya hanya tertuju padanya. Mungkin karena kami sudah lama tidak bertemu, dan itulah yang membuat mereka bertemu. Meskipun kita telah lama berpisah, kita berdua masih seperti dulu. Kalau suatu hari dia menyadari kehadiranku dan mengenang masa-masa yang pernah kita lalui bersama, aku akan membuatnya jatuh cinta padaku. Akan tetapi, hingga saat ini, dia masih tidak merasakan hal yang sama dan malam ini, penolakannya yang berani terhadapku di depan ibuku tidak pernah lebih jelas lagi. Lloyd memperhatikan saat Nicole pergi bersama Jared di lengannya, mengetahui bahwa gerakan itu sudah mengatakan semuanya. Lloyd mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat Nicole pergi. Dia memalingkan kepalanya sedikit sebelum melesat pergi, hatinya dipenuhi kebencian. "Jared Johnston, tunggu saja dan lihat." Jared dan Nicole duduk di kursi belakang,
namun Jared menolak melepaskan tangan Nicole. Setiap kali aku merasa bisa bersantai, pasti ada saja orang yang berbuat jahat. Perasaan seperti ini menyebalkan. Mata Jared gelap, karena dia tidak nyaman memikirkan Lloyd. Berapa lama lagi kamu perlu syuting? Ini baru permulaan, tapi jangan khawatir. Saya sudah menjelaskan semuanya kepada Lloyd. Saya tidak akan memberinya kesempatan, Nicole meyakinkan sambil tersenyum. Jared tidak yakin saat dia meliriknya dengan serius, meskipun dia bisa merasa agak tenang. Baiklah, itu bagus, tetapi syutingnya harus selesai lebih awal, atau akan ada lebih banyak pengagum yang mencoba merayu kamu. Baiklah, aku berjanji bahwa, mulai besok, aku akan mencoba menyelesaikan semuanya dalam satu pengambilan. Sejak sesi syuting hari ini, Nicole telah menemukan bahwa, tanpa adanya kejahilan clue, dia mampu merekam adegannya dalam satu pengambilan. Kuharap orang lain mampu mengimbangi langkahmu, keluh Jared karena ia tahu Nicole memang kompeten dalam segala hal yang dilakukannya, tetapi orang-orang di sekitarnya akan menderita. Jangan khawatir, saya datang ke sini secara khusus hanya untuk mengenal penulis skenario, dan saya telah meminta mereka untuk mengurangi jumlah adegan perkelahian dari waktu ke waktu, kata Nicole. Oh, Jared mengangkat alisnya. Saat itulah Jared mengerti mengapa Nicole setuju makan malam dengan Lloyd. Menurutku, dia sudah merencanakan semuanya dengan baik. Kedepannya, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengadakan pesta makan malam atau acara apapun dengan kru film, jadi jangan terlalu stres memikirkannya, Nicole meyakinkan Jared. Jared memandang Nicole, berpikir bahwa dia terlihat manis, lalu menariknya ke dalam pelukannya. Dalam sekejap, ujung hidung mereka bersentuhan, saat itulah Nicole menatapnya malu-malu dan bertanya, apa? Aku merindukanmu. Jared menciumnya setelah dia berbicara. Max, yang menyadari perbuatan mereka, segera membuat penghalang dengan menutup partisi itu. Jared yang sibuk dengan pekerjaannya jarang menghabiskan waktu bersama Nicole. Satu-satunya saat dia bisa bertemu dengannya adalah ketika dia muncul untuk menjemputnya. Karena itu, keduanya harus menghargai waktu bersama mereka yang terbatas.